Kalau untuk perlindungan, saya setuju. Karena kita juga memperkerjakan orang di rumah, kita sudah menganggap dia bagian dari keluarga yang bisa dipercaya. Kita juga akan melindungi mereka kok. Untuk peraturan itu adalah gaji, cuti, dan lain-lain harus sesuai dengan ketentuan UMR. Nah, kalau untuk UMR, saya rasa ini kan kita lihat juga jenjang pendidikan mereka, keterampilan mereka, walaupun mereka kerja di rumah tangga, apakah mereka skillnya sudah bagus? Kita kan juga mengajarkan mereka. Jadi kalau UMR saya rasa kita keberatan kalau untuk UMR, tapi kita juga akan memberikan gaji yang sesuai dengan kemampuan kita dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk kita. Kalau menurut saya nggak perlu ya, karena maksudnya kita sendiri sebagai ibu rumah tangga juga kan butuh juga pembantu yang baik. Belum tentu juga si pembantu itu baik, tapi dia dilindungi. Nah, kita dari sisi ibu rumah tangganya sendiri itu ada perlindungan juga nggak untuk kita gitu. Pengalaman saya jadi ibu rumah tangga, pembantu-pembantu itu sekarang banyak yang malah lebih nggak bagus ya. Kayak misalkan dia dikasih gaji besar tapi dengan kinerja kerjanya yang nggak bagus menurut saya. Jadi menurut saya nggak layak sih dikasih itu gitu. Penting karena biar nggak terjadi kayak penganiayaan yang seperti kemarin-kemarin itu yang ada di Medan ya kan. Jadi biar lebih aman aja. Kalau menurut saya kerja di sini layak kok. Jadi nggak ada kekurangan kayak makanan segala macam, semua kan udah ditanggung sama majikan. Kayak pengeluaran aturan itu penting, soalnya kan kita udah dilindungin. Nah, saya membaca di koran, di TV, itu kan ya jadi kita tuh bisa istilahnya tuh bisa dijaga sama pemerintah gitu aja sih. Oh, masalah itu sih menurut saya masalah gaji. Kalau sesuai UMR nih Bu ya, langsung aja kita tanyakan ya. Masalah gaji 2,2 misalkan, itu apa layak Mbak Oki? Iya. Kira-kira? Iya, Dias, Egan, kalau kita lihat tadi itu kan jelas ya, ada yang pemakai jasa, ada yang kemudian unsur PRT-nya. Pemakai jasa sendiri kesannya kita tadi kayaknya kok agak alergi begitu ya. Jadi sebetulnya memang sebelum undang-undang atau permen mau diberlakukan, sosialisasi itu amat sangat penting begitu, karena memang di luar sana banyak juga pemberi kerja itu yang manis, yang baik kepada PRT-nya. Jadi sosialisasi amat sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua tentang UMR tadi ya. Nah, kalau kita mau coba menarik pekerja-pekerja domestik ini menjadi pekerja yang formal begitu, tentu kita hitung-hitungan dong. Misalnya kalau misalnya katakanlah kerja di pabrik sama kerja sebagai tukang masak misalnya ya. Di pabrik kan mereka tinggalnya di luar. Mereka kan ada ongkos sewa kamarnya, makannya, living cost-nya. Itu aja berapa gajinya ya. Tapi kalau misalnya di dalam, dia tinggal di dalam, dia kan bisa dibilang tidur, maksudnya kamar itu bebas, makan sehari 3 kali nggak dihitung, kemudian shampoo dan lain sebagainya gitu kan, mereka juga bebas. Mereka betul-betul, kenapa? Bisa baca koran. Bisa baca koran juga, dan ada istirahatnya juga. Kalau misalnya pemberi kerjanya ngantor, anaknya sekolah, dia bisa istirahat. Jadi itu pun juga harus ada hitung-hitungannya menurut saya, sehingga mungkin kalau dijumlah antara uang fresh yang dia pegang sama jaminan yang dia dapatkan itu berupa privilege-nya itu mungkin bisa lebih dari 2,2 juta gitu. Nah, itu yang perlu disosialisasikan, itu yang perlu dijelaskan, sehingga tanggapan seperti tadi Ibu yang mengatakan bahwa nggak mau UMR gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan hal yang tadi itu bisa mencapai UMR. Jadi sosialisasi Bu Rena saya rasa itu sangat-sangat penting gitu, supaya tidak ada kegaduhan. Dan gitu, koordinasi dengan legislatif juga ya. Oh iya, iya. Nah ini Bu Rena, ini gimana nih akhirnya mengenai UMR ini? Akhirnya nanti dikembalikan lagi kepada kontrak kerja itu tergantung kesepakatan ataukah UMR itu? Nanti soalnya pasti pekerja rumah tangga ini mereka akan berkilah mengenai, contoh ada kasus mereka bilang harusnya UMR dong, begitu nanti pekerja juga pengguna bilang pendidikan Anda tidak mencukupi, lalu kemudian perdebatan terjadi. Nah itu bagaimana kemudian? Biasanya kalau di dalam kita bekerja, ini juga merupakan satu edukasi ya bagi semua, terutama bagi pekerja, karena mereka ini adalah, sekali lagi saya mengatakan bahwa mereka juga adalah pekerja. Tentunya syarat-syarat untuk bekerja itu tentunya ada etos kerja yang kemudian juga dituangkan dalam kewajiban dan di dalam
kesepakatan. Nah tentunya seperti hak-hak dan juga kewajiban dari PRT, dia harus memiliki keterampilan, harus memiliki skill, harus memiliki. Nah ini juga pasti akan dihargai juga oleh majikan, jadi oleh pengguna. Nah saya kira mengenai UMR, di sini tidak ditulis soal UMR. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan. Kemudian kalau ada yang ingin mengatur, maka ini nanti kita tunggu peraturan Perda masing-masing. Karena tadi Ibu Oki menyampaikan misalnya dengan budaya ngenger dan lain sebagainya. Ini kita di Indonesia memang sangat spesifik ya. Jadi ada kalanya juga orang bekerja dengan kita tidak mau juga dihargai dengan uang, tetapi mungkin dia minta penghargaan yang lain, privilege yang lain ya, untuk yang lain. Saya kira ini ada objektivitas dan harus dibuat se-fleksibel mungkin, sehingga musyawarah mufakat itu yang harus kita kedepankan. Karena yang penting bahwa ini adalah pekerja yang sebagaimana di Ibu Oki katakan, walaupun mereka pekerja di domestik di dalam rumah tangga, tetapi mereka juga punya hak, dan juga terutama juga yang memberikan pekerjaan. Kan yang tidak mungkin tidak di sini juga tidak dilindungi, jangan justru kita berharap agar para pengguna ini Bu Oki yang mampu kalau bisa itu menggunakan 2 sampai 3 orang pekerja sehingga jumlah penganggur di Indonesia ini bisa ini. Saya menghitungnya kalau mereka harus pergi ke luar negeri saat ini, katakanlah di Taiwan. Di Taiwan kita di tahun 2011 baru 140.000. Sekarang sudah 227.000. Bayangkan dalam berapa tahun, karena apa? Karena ya mungkin lebih sosialisasi kepada mereka itu lebih bagus, sehingga kita nanti kehilangan produktivitas juga kalau tidak ada orang membantu kita di rumah. Jadi apalagi Bu Oki sekarang ingin bahwa ada peningkatan kapasitas dari perempuan ya. Jadi ya ini mudah-mudahan kita bisa mengedukasi sama-sama. Baik, nanti kita akan bicarakan juga bagaimana dengan sanksinya, kemudian pengawasannya seperti apa. Karena kemarin melihat dari kasus-kasus di Medan, kemudian di Lampung, ini kan sebenarnya soal pengawasan dan bagaimana mereka akan melapor ketika ada kekerasan dalam rumah tangga. Setelah jeda berikut, kami akan kembali.